Kalau korban bully itu anak kalian, apakah kalian diam saja? Apakah kalian harus menunggu anak kalian depresi, gila, ataupun bundir? Guys, kita tidak mengenal. Hola netizen yang tercinta. Beredar di media sosial video anak Ivan Sugianto curhat meminta maaf ke ayahnya. Ia menyalahkan diri sendiri karena curhatannya membuat sang ayah dipenjara. Dalam pernyataannya, dia menyesali apa yang terjadi saat ini, sehingga membuat ayahnya berurusan dengan hukum. Menurutnya, jika dirinya tidak melaporkan peristiwa saat Ethan mengomentari rambutnya seperti pudel, maka ayahnya tidak akan dipenjara. Video tersebut menuai beragam reaksi dari netizen yang berbakti, termasuk Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier mengaku ingin langsung berkata kasar setelah menonton video anak Ivan Sugianto itu. Deddy Corbuzier tampak geleng-geleng kepala dan menghela napas panjang melihat anak Ivan Sugianto merengek. Deddy Corbuzier mengaku harus menahan kata-kata kotor untuk mendeskripsikan reaksinya. Deddy Corbuzier tampak menahan unek-uneknya untuk menanggapi video anak Ivan Sugianto yang menyesal karena mengadu ke ayahnya setelah dikatai pudel. Namun akhirnya Deddy Corbuzier mengaku akan mengeluarkan reaksi sebenarnya di konten eksklusifnya karena berbahaya. Respon Deddy Corbuzier setelah menonton video anak Ivan Sugianto itu turut menyita perhatian netizen yang budiman. Tidak sedikit yang mengaku juga ingin berkata kasar setelah melihat anak Ivan menangis. Sebelumnya, beredar video anak Ivan Sugianto membacakan surat yang ditulisnya untuk sang ayah. Ia menyesal sudah mengadukan masalahnya dengan siswa SMA Gloria 2 ke ayahnya. Gara-gara ia mengadu ke sang ayah dan keluarganya jadi dihujat se-Indonesia. Ia juga mengaku takut keluar rumah buntut dari peristiwa tersebut. Anak Ivan Sugianto itu juga menyampaikan dirinya tidak akan lagi melibatkan keluarga dalam urusan pribadinya. Ia merasa telah menjadi penyebab kehancuran keluarga. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pertanyaan aku, kalau misalkan anak kita berada di posisi seperti si Excel tadi, korban bulian dan kemudian ngadu ke orang tua, apa yang akan kita lakukan? Anak saya dulu pernah dibully, lebih parah mungkin daripada yang dialami si Excel. Sebagai orang tua, saya nggak akan pernah bisa terima anak saya dibully. Saya datangin orang tersebut yang sudah membully anak saya, tapi saya tidak menyuruh mereka untuk melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada anak saya. Dan saya meminta mereka dan orang tuanya bertanggung jawab karena anak saya sudah divisum dan akan diselesaikan secara hukum. Kalau misalkan saya sebagai orang tua ngebales cara yang sama, yang pertama, mental anak saya akan kena. Karena pembulian tidak akan berhenti, pasti akan terjadi lebih lagi dan lebih lagi. Yang kedua, mental anak tersebut yang sudah ngebully anak saya juga pasti akan kena. Tapi ketika kita proses secara hukum, itu akan memberikan efek jerak. Siapapun orang tua tidak akan pernah terima anaknya dibully. Tapi kita sebagai orang tua harus bijak menerima semua laporan dari anak kita. Jangan sampai itu menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Aku kasihan sama Excel karena dia adalah korban bulian. Tapi sayang, cara menyelesaikannya itu yang salah. Semangat ya buat kamu Excel, kamu pasti bisa dan kamu pasti akan kuat dan kamu belajar dari yang sudah terjadi supaya hal itu tidak terulang kembali. Excel minta maaf Pak, seharusnya Excel tidak melaporkan ke Papa kalau Excel dibully. Excel merasa bersalah karena dia lah penyebab hancurnya rumah tangga, hancurnya situasi saat ini. Dia merasa menyesal yang membuat dia kehilangan bapaknya untuk sementara waktu. Ivan akhirnya ditangkap dan proses hukum pun berjalan. Tapi di sini saya ingin menyuarakan satu hal, yaitu stop bullying. Bullying itu bisa terjadi kepada Excel, Ethan, ataupun anak-anak Indonesia lainnya jika itu terus dibiarkan. Kita sebagai netizen harus fair nih dalam hal menghadapi persoalan ini. Kalau kemarin kita bersuara karena melihat
kekisruan yang dibuat oleh Ivan di jalanan. Lalu kemudian sekarang kita juga harus melihat nih apa penyebabnya. Ada kata-kata yang menyatakan bahwa seharusnya Axel tidak bilang ke papa kalau Axel dibully. Ya karena dia dibilang rambutnya kayak pudel. Secara manusiawi wajarlah kalau bapaknya marah, anaknya dikatain seperti itu, seperti pudel. Makanya dia suruh orang, kalau ada pudel berarti ada tuannya pudel dong. Berarti bisa menggonggong dong. Itulah pemikiran singkat yang ada di pikiran tidak bijak yang ada di pikirannya Ivan, sehingga dia akhirnya mengeluarkan itu karena sangat marah. Siapa sih yang tidak marah kalau anaknya, kita tahu anak kita dibully, pasti kita sangat marah. Karena kita tahu betul yang namanya membuli itu bisa menyebabkan seseorang itu hilang gairah untuk menjalani hidup, bahkan depresi, bahkan bisa gila, bahkan bisa bundir. Di sini sama seperti kita semua, saya juga tidak setuju apa yang dilakukan Ivan. Dan kalau saya di posisinya Axel, saya juga pasti menyesal karena ulah saya, akhirnya bapak saya dipenjara. Itu karena kurangnya kebijakan dalam menghadapi sebuah persoalan. Himbauan untuk semua, jika ada laporan dari anak-anak, sebaiknya bijaklah untuk menyikapi. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Namun di sini ada Axel yang menjadi korban bullying. Sesudah semua dia menjadi korban bullying, orang tuanya marah. Lalu bagaimana nih selanjutnya? Apakah cuma sebatas itu? Apakah tidak diselidiki apa penyebab awalnya? Apa yang menjadi dasar dari persoalan ini? Karena kalau tidak diselidiki, maka terus akan menjadi kasus bullying buat anak-anak lain. Karena sekarang undang-undang itu memang harus seperti itu, akhirnya memberatkan salah satu pihak. Lalu apa efek jera yang akan diberi kepada orang yang suka membuli? Di sini, ketika kita mengusut kasus dari awal itu, bukan berarti kita mau mengkriminalisasi anak. Tidak, karena mereka masih anak di bawah umur. Tapi bagaimana memberi atau memanusiakan manusia. Sekilas mungkin netizen akan puas ketika Ivan akhirnya ditangkap, digiring ke penjara. Namun di sisi lain, ada nih yang menjadi korban bully. Kalau korban bully itu anak kalian, apakah kalian diam saja? Apakah kalian harus menunggu anak kalian depresi, gila, ataupun bundir? Guys, kita tidak mengenal Ivan, bukan keluarga kita, bukan juga tetangga kita, tapi kita bersuara untuk Ethan kemarin. Nah, untuk mencegah kasus bullying ini menjadi tren di masyarakat, kenapa kita tidak menyuarakan agar diusut lagi apa persoalan awal antara Ethan dan Axel? Karena sekarang bisa kita lihat, baik sinetron-sinetron, baik film-film anak, itu masih ada tuh cerita-cerita yang kaya membuli yang miskin, yang ini dan itu secara kebetulan, dan seolah-olah alam mendukung itu. Itulah yang menjadi tren, sehingga anak-anak di kalangan atas itu pun suka meniru itu. Mereka membuat tim lalu membuli. Itu sudah terjadi dan sering terjadi. Bahkan tim-tim yang satu membuli anak-anak yang tidak berdaya. Bahkan kalau melihat anak-anak yang punya keterbelakangan dibully, semuanya mencerminkan bahwa pendidikan moral di negeri ini sangat-sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Saya lihat semoga saja Komisi Perlindungan Anak dapat memahami ini lalu membantu mendekatkan atau menyelesaikan persoalan ini. Karena baik Ethan maupun Axel, keduanya adalah anak Indonesia, masa depan anak Indonesia. Dan ini titipan buat para tetangga-tetangganya Axel. Kalian jangan menghakimi deh, karena kalian tidak tahu apa sumber awal dari persoalan. Yang kalian lihat dengan mata itu belum tentu bisa menjelaskan semuanya. Kalau kalian akhirnya memandang atau memanggil Ethan dan keluarganya sebagai anak orang jahat, pudel, bla bla bla, berarti kalian juga tinggal siap-siap nih menunggu roda berputar dan sewaktu-waktu anak, cucu atau sanak famili kalian akan mendapat bulian yang sama, dan itu sudah hukum alamnya. Tapi ketika kita memiliki seorang tetangga,
yang kemudian terlibat dalam sebuah masalah, baiklah kita mensupport keluarga mereka dengan cara yang baik. Contohnya tidak menghakimi, karena penghakiman itu bukan hak kita. Kalau kita terlalu hebat menghakimi orang, suatu saat kita akan terantuk dan kita pun akan dihakimi balik oleh orang lain. Karena karma itu nyata, guys. Jadi kalau kita memang peduli pada generasi anak bangsa ini, kita harus berpikir fair. Jangan timpang dalam melihat suatu persoalan. Jujur saya kasihan sekali sama anak ini. Tadinya saya benar-benar gedek, Excel lu, anak papa lu, bla bla gitu. Itu kemarahan saya ketika melihat itu. Kalau ada persoalannya diselesaikan. Tapi bagaimana bisa seorang anak yang dibully bisa menyelesaikan masalah? Kalau memang dia memang korban bulian, berarti ada kekuatan di balik pembuli-pembuli itu. Ada geng yang harus diurai oleh guru, orang tua, pemerhati anak lainnya yang ada di lingkungan sekolah maupun mencakup luas di negara ini. Kita kadang hanya menuntut, kenapa lu gak bijak, lu kalau laki-laki nyelesain masalahnya. Itu kan bahasa kita, termasuk saya pun mengatakan itu. Tapi melihat pernyataan dari adik Excel ini, saya merasa bahwa ya, tak ada api pasti tak ada asap. Namun ini semua kembali kepada hati nurani netizen. Kalau menurut saya sih, bagaimana kalau diusut dulu, diusut apa penyebabnya. Bukan berarti bukan kita mencari siapa yang salah atau benar, tapi kita mengupayakan agar tindakan-tindakan yang memicu kerebutan itu benar-benar bisa diselesaikan. Ya, semoga ini dipahami ya. Stop bullying, karena bullying itu akan sangat merugikan dan menimbulkan banyak persoalan-persoalan selanjutnya. Selamat Hari Anak Indonesia.